Oke, kali ini kita akan komparasi Rise 1,2G sama yang 1000cc turbo tipe G. Ya ini kebetulan sama-sama varian yang sudah dapat improvement ya. Karena nih baru aja meluncur tanggal 19 Januari lalu nih. Ini sama-sama unitnya ada di Auto 2000 di Rancaikek City. Untuk kontak marketingnya bisa cek di description. Nah yang perbedaan pertama adalah harganya. Yang ini adalah 1,2G CVT ya. Dia harganya adalah 261.600.000 OTR Bandung. Sedangkan yang varian 1,0G ini yang varian manual, dia harganya adalah 265.600.000 OTR Bandung. Dan ini 1,2G sama 1,0G sekarang available cuman varian singleton. Kalau yang two tone tuh udah nggak ada lagi ya. Jadi kalau misalkan pengen ngambil yang two tone tuh mau nggak mau harus ngambil tipe J-Sport. Dari luar memang nggak ada perbedaan ya. Karena yang 1,2G sama 1,0G memang tampilannya sama persis. Dari lampunya udah ketahuan ya, dia LED multi efektor, sanya di situ berpendar, fog lamp juga di situ masih kristal multi halogen. Yang 1000cc turbo juga sama nih. Tampak depannya memang nggak ada bedanya ya. Baik yang 1,2G sama yang 1000cc turbo. Tapi yang kata beda adalah velgnya. Kalau 1,0G ini turbo dia pakai velg 17 inci. Ini pakai ban Dunlop Enersafe EC13 Plus dengan profil ban 20560R17. Dan di samping sini juga ada turbo ya, karena dia pakai mesin 1000cc turbo. Nah, kalau varian 1,2-nya velgnya lebih kecil sedikit. Finishnya silver, pakai ban GT radial Sempero Ecotec dengan profil ban 20565R16. Ya kalau ban tergantung ya dapatnya yang mana nih. Ini yang beda lagi adalah sekarang emblemnya jadi dual VVT-i. Nah, yang di race improvement ini dia udah nggak pakai tang air lagi nih, jadi polos ya. Tapi kalau misalkan kalian beli tapi pengen tambah tang air tuh bisa banget ya. Jadi ada aksesoris TCO dari Toyota. Nah, ketahuan lagi adalah handle-nya nih. Kalau varian turbo dia chrome ya dan sudah smart key. Untuk 1,2G handle-nya masih Sona body tapi tetap dapat smart key. Jadi dari luar memang mirip banget ya sama versi yang keluaran awal launching nih di 2021. Dan dari belakang juga nggak ada bedanya nih. Dia benar-benar persis banget. Dari stop lamp-nya sama, lampu plat nomornya sama, emblemnya sama ya. Dia Rise G. 1,2 juga sama ya. Emblemnya Rise tipe G. Sama-sama dia nggak punya rear diffuser ya. Tapi antena tetap modelnya shark fin. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya karena dalamnya ada sedikit perbedaan ya dibandingkan versi sebelumnya. Nah, kalau interior Rise 1,2G ini yang kata bedanya adalah di sini ya. Jadi 1,2G ini ampresnya masih hard plastik nih. Jadi dia bukan kulit kayak di 1,0 turbo yang tipe G. Tapi yang baru ini adalah aksen di sininya, di aksen di bagian hand gripnya jadi hitam, tapi list merah ini tetap dipertahankan ya. Dan 1,2G juga standarnya udah dapat nih ya, register. Dari tipe bawah pun dia udah dapat. Terus juga ini ya, aksen jadi hitam di sini ya, di kisi AC. Terus juga di bagian AC tengah sini sama di bagian situ ya. Sama sekarang plafonnya juga jadi full black nih. Jadi all variant race improvementnya paling detail di sini ya. Jadi full black interior termasuk plafonnya nih. Jadi memang persis seperti kembarannya Daihatsu Rocky. Nah yang baru adalah head unitnya nih. Head unit race ini yang 1,2. Kalau sebelumnya kan dia 8 inci ya, yang belum bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Sekarang disamakan ya, baik 1,2G, 1000cc sampai GR Sport sekalipun head unitnya sama persis. Ya monitor dan dia support Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Cuma bedanya kalau kita startup pertama kali itu dia yang muncul M Toyota ya. Jadi bukan GR nih. Kalau tipe J-Sport kan dia M-nya GR nih. Nah nih. Ini 1,2G sama 1000cc start awalnya adalah logo Toyota. Dan standar ya, dia ada informasi ganjil genap kayak gini. Ini tadi ya Apple CarPlay dan Android Auto-nya dia bisa wireless kalau nggak wired. Ada vehicle status. Terus di sini juga ada informasi prepaid card ya, buat ngecek saldo e-money. Sistemnya seperti ini. Dan dia juga kalau kita misalkan membutuhkan mobilnya, dia kamera mundurnya sekarang kualitasnya lebih bagus ya, lebih jernih nih. Dia udah HD. Jadi udah high definition nih untuk kamera mundurnya di race improvement ini. Ini tadi ya. Jadi finishing di sini jadi hitam, bagian situnya jadi hitam. Dan ini tetap dipertahankan ya, list merah nih di bagian samping sini sama bagian sini nih, termasuk di bagian joknya. Untuk speedometer juga masih sama ya, kayak di versi yang sebelumnya nih, udah full digital 7 inci. Dan karena dia 1,2G, AC-nya belum climate control ya, tapi sudah digital nih. Dan ini kebetulan varian Matic CVT-nya. Dan satu lagi juga dia kalau misalkan kita nyalakan lampu senja,
Ambil lightnya cuma di sini ya, yang 1,2 ini. Tapi di sini tuh dia nggak ada ya. Dan dia juga nggak ada storage di bawah kursi penumpang depan untuk 1,2 tipe G ini. Oke, kita lihat varian 1.0 G turbonya. Nah, untuk interior 1.0 G turbo ini yang varian manual, ini ketahuan ya, dari amblasnya dia jadi kulit. Kalau yang 1.0 turbo ini, kalau 1.2 kan dia masih hard plastik. Ini yang baru nih. Jadi aksen sini jadi hitam. Termasuk bagian sininya dia tetap gak dirubah ya. Jadi masih sama. Dia juga tetap dapat head adjuster di bagian jok pengemudi. Ini juga sama ya, dia ada aksen hitam di bagian sini nih, bagian kisi AC nih. Display-nya masih dipertahankan. Sampai sini juga sama nih. Tuh. Ini masih sama kayak gini, termasuk bagian kisi AC samping kiri. Dan yang baru adalah plafonnya nih. Dia jadi benar-benar full black ya, seperti kembarannya Daihatsu Rocky. Yang Alphard kebagian ya untuk interior full black seperti ini nih. Termasuk si plafonnya. Nah nih yang baru lagi nih, tadi head unitnya monitor sama seperti race yang 1,2 G juga ya. Dia 9 inci, tapi sekarang yang 1,2 G ini udah dapat improvement ini ya. Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless kalau nggak wired ya. Jadi kita bisa pilih. Ada vehicle status juga sama. Ada informasi buat cek saldo e-money. Ya, ada sistemnya juga. Ya seperti ini. Ini tadi ya, aksennya di sini hitam. Karena dia 1,0 G, dia juga sama ya, dia belum kami kontrol nih aksennya nih. Dan ini juga kalau kita bisa mundur ke mobilnya. Nih ya, dia kayak gini, dia juga udah high definition, dia 720p kualitasnya. Nah, ini karena yang 1,0 G manual ya, makanya dia transmisinya adalah manual 5 speed. Kalau matic kan dia CVT. Nah, speedometer juga nggak ada perubahan ya, dia masih sama seperti model sebelumnya yang udah full digital. Kalau manual dia nggak dapat power mode ya, kalau matic kan dia dapat nih. Dan dia juga bedanya sama 1,2 itu, dia ada storage di sini maksimalnya 2 kilo. Dan ketika kita nyalakan lampu senja juga dia ada lampu di bagian sini nih, selain di bagian sini. Yuk kita lihat bagian mesinnya, karena mesin juga ada perbedaan nih dibandingkan yang varian 1,2 dan 1,0. Nah, satu lagi yang paling beda adalah bagian mesin ya. Nah, untuk race 1,2 ini mesinnya adalah WA Strip VA ya. Ini adalah 1200 cc 3 silinder dengan dual VTI. Untuk output mesinnya adalah 88 PS dengan torsi 113 Nm. Ini udah dapat ABS. Nah, kalau yang ini opsi transmisinya lengkap ya. Ada varian manual 5 speed sama varian CVT. Tapi Rossi memang warna dasar ya. Termasuk kap mesin juga nih. Tapi udah dapat peredam. Nah, kalau yang varian 1000 cc turbo sama ya. Dia mesinnya adalah 1KR VT. Dia 1000 cc 3 silinder dengan turbo. Outputnya lebih besar dikit ya. Dia adalah 98 PS dengan torsi 140 Nm. Dan dia disaukan ke dua roda depan dengan pilihan transmisi manual 5 speed sama CVT juga nih. Sama-sama dapat ABS juga. Tapi di sini warna mesin juga sama ya. Dia masih warna dasar, termasuk kap mesin juga. Tapi sudah dapat peredam ya. Dan dia juga turbonya udah dapat intercooler. Oke, mungkin itu aja perbedaan race 1,2 G improvement yang CVT sama 1,0 G turbo yang manual. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa video berikutnya.